siapapun manusianya, kita nih, siapapun kita, macam manapun hebatnya dia, maka pada dasarnya dia itu adalah jahil, fakir, lemah. Itulah sifat dasar dari seorang manusia. Apa dia? Jahil, fakir, dan lemah. Itulah sifat dasarnya. Maka apabila manusia itu diberikan satu kelebihan seperti yang disebutkan di atas tadi, maka kelebihan-kelebihan itu tetap tidak akan bisa menghilangkan sifat dasar seorang manusia daripada lemah, jahil, fakir, dan sebagainya. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Li'annal khususiyah allati fil insan aradiyah. Karena kelebihan, karena keramat, karena ma'unah, karena mu'jizat yang ada pada manusia itu sifatnya aradiyah, mendatang. Tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal faqra wal ajza wal jahla lil insan dhatiyan. Wal ghina wal qudrata wal ilma lahu wasfan aradiyyan. Taratan a'taha wa taratan qabadaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima hakama wa qadha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa habibika al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi wa man ihtada, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat duduk bersama di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat sekalian. Al-hikmatu tasi'atu wal arba'un ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ata'iyyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-249 dari Al-Hikam Al-Atha'iyyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, la yalzamu min subutil khususiyah adamu wasfil bashariyah. Innama masalul khususiyah
ka isyraqi syamsin nahar zaharat fil ufuqi wa laysat min taratan tashruku syumusu awsafih ala laili wujudika wa taratan yaqbidu dhalika anka fayrudduka ila hududika fannahar laysat minka wa ilaika walakinnahu waridun alaika. Tidaklah lazim, tidaklah mesti daripada sabitnya adanya satu keistimewaan atau keramat oleh hilangnya sifat kemanusiaan. Hanya saja perumpamaan keutamaan atau kelebihan itu seperti memancarnya matahari di siang hari. Nampaklah matahari di ufuk dan bukanlah matahari itu bagian daripada ufuk itu. Kadang-kadang memancar sifat-sifat Allah yang diumpamakan seperti matahari atas keberadaan engkau yang diumpamakan seperti malam. Dan kadang-kadang Allah menarik yang demikian itu daripada engkau. Maka dia kembalikan kepada batasan-batasan engkau. Maka bermula siang itu bukanlah bagian dari engkau dan kepada engkau, tetapi siang itu merupakan sesuatu yang mendatang atas engkau. Nah, itulah dia lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-249 ini. Subutul khususiyah lil insan. Adanya keistimewaan, kelebihan, keramat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ada kelebihan, ada keistimewaan, ada keramat yang selalu kita dengar Allah berikan kepada hamba-hambanya. Seperti apa kelebihan-kelebihan itu? Kal ilmi, seperti pengetahuan. Wal ghina, kekayaan. Wal qudrah, kekuasaan. Itu di antara contohnya, teman-teman sekalian. Jadi adanya keistimewaan, kelebihan, keramat bagi manusia. Kal ilmi, seperti pengetahuan. Apa dia contohnya? Misalnya seseorang Allah berikan kelebihan yang luar biasa, dia mengetahui sesuatu di balik sesuatu itu. Dia tahu apa yang ada di dalam hati seseorang itu. Tahu dia. Dia tahu apa yang ada terdetik di hati seorang yang lainnya. Sehingga dia tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Kan Allah berikan kelebihan-kelebihan itu. Nah, ini ada satu kelebihan. Satu keistimewaan, satu keramat, teman-teman sekalian. Dan selalu kita mendengar kisah-kisah tentang itu. Atau mempunyai kekayaan, atau mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Jadi manusia-manusia yang Allah berikan kelebihan-kelebihan yang sebutkan tadi, seperti dia pengetahuan, kekayaan, kekuasaan itu adalah la tuzilu sifatihi dzatiyah. Apa dia? Tidaklah dia bisa menghilangkan kelebihan-kelebihan tadi, kehebatan-kehebatan tadi, keramat-keramat tadi, tidaklah bisa menghilangkan sifat manusia yang aslinya itu. Bagaimanapun hebatnya kita nih, kehebatan kita itu tidak akan bisa menghilangkan sifat asli kita, sifat asli manusia. Tadi sudah dibacakan di muqaddimah tadi. Ja'alal faqra wal ajza wal jahla lil insan dzatiyan. Itulah sifat aslinya. Apa dia? Apa sifat aslinya? Seperti apa? Kejahilan, kefakiran, kelemahan dan sebagainya.
Itulah sifat asli kita. Kita ini sifat asli kita itu jahil, lemah, miskin, dan lain-lain. Itu sifat asli kita. Dan sifat asli kita itu yang lemah dan lainnya tidak akan bisa dikalahkan, dihilangkan sifat yang disebutkan di atas tadi. Kaya dan lain-lain. Jadi tuan-tuan sekalian, siapapun manusianya, kita nih, siapapun kita, macam manapun hebatnya dia, maka pada dasarnya dia itu adalah jahil, fakir, lemah. Itulah sifat dasar dari seorang manusia. Apa dia? Jahil, fakir, dan lemah. Itulah sifat dasarnya. Maka apabila manusia itu diberikan satu kelebihan seperti yang disebutkan di atas tadi, maka kelebihan-kelebihan itu tetap tidak akan bisa menghilangkan sifat dasar seorang manusia daripada lemah, jahil, fakir, dan sebagainya. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Li'annal khususiyah allati fil insan aradiyah. Karena kelebihan, karena keramat, karena ma'unah, karena mu'jizat yang ada pada manusia itu sifatnya aradiyah, mendatang. Tuan-tuan sekalian. Laisa minal insan, bukan bagian daripada manusia. Kalau bagian dari manusia itu jahil, lemah, fakir, dan sebagainya. Itulah bagian manusia. Yang tadi bukan bagian sifatnya aradiyah, mendatang. Ya, jadi ilmu, kaya, dan sebagainya itu bukan dari bagian dari kita. Kalaupun itu ada datang kepada kita, itu sifatnya mendatang, tuan-tuan sekalian. Dan sifat yang mendatang itu tidak akan bisa merubah, menghilangkan sifat aslinya manusia itu. Seperti tembaga. Tembaga itu warna asalnya itu adalah kecoklatan. Bila disepuh dengan perak, putih dia. Disepuh dengan emas, kuning dia. Akan tetapi, bila terjadi sesuatu hilang warnanya, warna dasar tidak akan hilang, tuan-tuan sekalian. Itu tembaga itu. Jadi dia bisa ada dan dia bisa tidak. Seperti kaya, sehat itu mendatang, tuan-tuan sekalian. Kalau dia hilang, seharusnya manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pandai jadi jahil, dia kaya, jadi miskin. Seharusnya dia bersyukur. Kenapa? Karena Allah kembalikan dia kepada sifat asalnya. Asalnya dia memiskin dia. Fatanabbah. Maka dia ingat, dia sadar mengabdikan kepada dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Fir'aun laknatullah. Dalam riwayat dikatakan berumur 400 tahun lamanya. Tidak pernah domam, tidak pernah poning. Tengok. Bahaya rupanya. Tidak pernah demam, tidak pernah pening, tidak pernah sakit. Akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Dan Allah tenggelamkan di laut. Namrud mencoba membangun-bangun di padang pasir untuk melihat Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Allah kirim nyamuk saja masuk dari telinganya atau hidungnya, tuan-tuan sekalian, dan menggigit otaknya, dan dia pun mati. Jadi kalau kita kaya, kita miskin, kita sehat, kemudian kita jadi sakit, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah kembalikan kepada sifat asal kita itu. Wadzalika, ya, contoh yang lain. Wadzalika kasyamsi idza asyraqat fil ufuqi. Seperti matahari bila memancar di ufuk. Nah, bila matahari itu memancar di ufuk, ufuk itu dia menjadi terang. Karena sinar, karena pancaran sinar matahari itu. Dan bukanlah walaysat minhu wadzalika kasyamsi idza asyraqat fil ufuqi istanara. Walaysat minhu.
Dan bukanlah matahari itu bagian dari ufuk itu, tuan-tuan sekalian. Ini ufuk, kemudian matahari memancar sinar matahari. Ufuk ini dia menjadi terang. Tetapi bukanlah matahari itu bagian dari ufuk itu. Tetapi sesuatu yang mendatang kepada ufuk itu. Ufuk yang asalnya gelap. Datang matahari jadi terang benderang. Si ufuk tadi, apabila matahari itu hilang, wa idza zahabat raja'a zulman. Apabila matahari itu hilang, pergi, kembalilah ufuk itu menjadi gelap, tuan-tuan sekalian. Begitu dia. Jadi ufuk awalnya gelap, datang sinar matahari, ufuk menjadi terang, tapi matahari itu bukan bagian dari ufuk itu. Kalau matahari dia kembali pulang, dia tidak bersinar, kembalilah ufuk itu gelap gulita, tuan-tuan sekalian. Wa kadzalikal insan. Demikian jugalah manusia kita kok seperti itu dia. Idza tajallallahu lahu bisifatil ilmi yakunu aliman. Seseorang atau seorang manusia yang punya sifat dasar, jahil dan sebagainya, apabila Allah bertajalli kepada manusia itu dengan sifat ilmunya Allah, maka manusia itu menjadi alim. Awalnya bodoh. Bahasa itu bodoh, jahil bodoh dia. Tapi kata Allah bertajalli pada manusia itu dengan sifatnya ilmu, alimlah manusia. Terkadang manusia yang alim tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Tahu nasib seseorang. Tahu akan apa yang akan terjadi tahun depan. Di saat Allah bertajalli pada manusia itu dengan sifat Allah yang namanya ilmu, tuan-tuan sekalian. Tapi dasarnya manusia itu adalah jahil. Dia tak tahu apa-apa. Hanya Allah bertajalli dengan sifat ilmunya pada manusia, hingga manusia itu tahu apa-apa yang akan terjadi, tuan-tuan sekalian. Wa idza tajalla lahu bi sifatil ghina yakunu ghaniyan. Bila Allah bertajalli bagi manusia itu dengan sifat kekayaannya. Allah tu ghani, Allah tu maha kaya. Jadi apabila Allah bertajalli pada seorang manusia dengan sifatnya kaya, manusia itu menjadi kaya. Padahal manusia itu adalah asalnya fakir, tuan-tuan sekalian. Jadi kaya tadi itu mendatang. Nah, kan begitu dia. Arti. Kelebihan-kelebihan tadi itu sifatnya mendatang. Ketika Allah bertajalli pada seorang manusia, dengan sifat kayanya Allah, manusia jadi kaya dia. Jadi kaya itu sifat yang mendatang, tuan-tuan sekalian. Sifat aslinya apa? Miskin. Fakir dia. Wa idza tajalla lahu bisifatil qudrah yakunu qadiran. Apabila Allah bertajalli bagi manusia itu dengan sifat kudrahnya Allah. Allah maha kudrah, maha kuasa. Maka jadilah manusia itu qadiran, berkuasa. Diambilnya batu. Tuan-tuan sekalian, tahap pun dibacanya, batu jadi omeh. Sodap dan begitu deh. Diambilnya batu. Batu jadi emas. Dan kisah ini banyak sekali, tuan-tuan sekalian. Dibukanya lemari. Tengok kocap ya. Duit semua isi. Tutup lagi. Begitu pula ilmu aja. Tak bisa diambil dah. Diambil kayu. Tengok, buka. Duit semua isi. Tutup lagi. Hilang. Diambilnya batu. Batu jadi emas. Maka jadi emasnya. Padahal manusia itu tidaklah seperti itu dia. Mana ada manusia berkuasa seperti tuan-tuan sekalian. Tidak akan mampu menjadikan batu itu menjadi emas.
Tidak ada manusia yang mampu menjadikan batu itu emas. Kecuali Allah bertajalli pada manusia itu dengan sifat kudrahnya, tuan-tuan sekalian. Maka ini apa yang seperti dilakukan oleh para nabi. Nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala dahulu. Dengan mukjizat-mukjizat mereka. Kemudian para wali-wali Allah, orang-orang salih seperti Malik bin Dinar. Malik bin Dinar dipegangnya batu menjadi emas. Amalnya luar biasa. Nah, tuan-tuan sekalian, Malik bin Dinarnya amal ibadahnya luar biasa. Kalau kita tak canda. Nah, kalau batu dibuka, batu letak dia. Karena Allah mendatangkan pada sifat kuasanya. Lalu si hamba itu berbuat demikian, tuan-tuan sekalian. Kan ada istilah toyul makan, toyul zaman. Melipat tempat, melipat waktu. Dan di majlis ini pernah kita kisahkan. Ketika Ratu Balqis sudah hampir sampai di kerajaan Nabi Sulaiman. Berkata Nabi Sulaiman, wahai pembesar-pembesarku, siapakah di antara kamu yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis yang ada di Yaman dipindahkan ke Palestina? Berkata Ifrit, sebelum engkau berdiri, wahai Nabi Allah. Berapa lama Nabi Sulaiman berdiri? Berbicara, bercakap, ada 15 menit atau ada 30 menit. Sebaik berdiri, sehingga sana akan ada di sini, wahai Nabi. Kan coba. Itu toyul makan, toyul zaman, melipat waktu, melipat tempat. Maka berdirilah orang yang diberi Al-Quran, kitab, sebelum berkedip mata. Sebelum engkau berdiri, belum cepat lagi. Kata yang al bil Quran, bil kitab, sebelum berkedip matamu, wahai Nabi, sudah ada singgasana itu. Berkedip mata Nabi Sulaiman, sudah ada di sisi Nabi Sulaiman alaihissalam, tuan-tuan sekalian. Jadi cerita-cerita seperti ini Allah kisahkan dalam Al-Quran. Bukan cerita-cerita manusia. Cerita di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Daud, bahkan di zaman Nabi Isa AS, bahkan di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pernah terjadi yang penuh dengan keajaiban-keajaiban, tuan-tuan sekalian. Jadi cerita itu memang ada, bukan tidak ada. Ya, ada. Wa idza qabadha dzalika alaih, apabila Allah menarik yang demikian itu atas manusia. Allah tarik. Baik ilmu, kaya, kuasa dan lain-lain. Allah tarik, Allah hilangkan. Allah tidak bertajalli. Itu kan sifat-sifat mendatang dia, tuan-tuan sekalian. Maka apabila Allah tarik, kelebihan-kelebihan Allah berikan itu, ada jahilan, faqiran, ajizan. Maka kembalilah si manusia itu dia, sifatnya dasarnya, yaitu jahil, berhajat kepada Allah, dan lemah, tuan-tuan sekalian. Tak hebat lagi nih. Apa hebatnya? Nah, hati-hati kita. Kita ini kata hebat karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita, tuan-tuan sekalian. Maka kembalilah manusia itu seperti semula kepada sifat aslinya, jahil, berhajat, dan lemah. Maka perkara-perkara yang mulia, yang istimewa, yang ada pada diri manusia itu hanya mendatang, tuan-tuan sekalian. Dan yang mendatang itu bisa pergi dan bisa diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sifat dasar manusia tidak bisa hilang. Sifat dasar tidak bisa hilang. Sifat mendatang bisa diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang diberikan Allah kepada seorang hamba itu, dia tidak akan sombong, tuan-tuan sekalian. Karena apa yang dimilikinya itu, dia ingat bahwa asalnya tidaklah demikian. Makanya Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan. Bukan saja beliau itu nabi, tapi raja. Doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin.
Orang kalau punya kuasa, punya kelebihan, berdoa aja, bukan menyombongkan diri kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan sekalian, sifat dasar tidak bisa hilang. Tapi sifat mendatang bisa pergi dan bisa hilang. Kana sallallahu alaihi wasallam taratan yazharu alaihi wasful qudrah wal quwwah fayut'imu alfan min sa'in wa taratan yazharu alaihi wasful ajzi fayasuddul hajar ala batnihi minal ju'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang nampak atas beliau itu, nampak atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat kekuasaan dan kekuatan. Nampak pada beliau itu, tuan-tuan sekalian. Rasulullah itu kan basyarun la kal basyari. Manusia tapi bukan seperti manusia. Itulah Rasulullah. Jadi kita sebenarnya kalau kita mengkaji, bukan dari hikam nih, melihat Rasulullah dua sisi dia. Apa dia? Basyar la kal basyari. Kita melihat satu sisi Rasulullah manusia, pada sisi kita melihat Rasulullah bukan seperti manusia. Begitu i'tiqad kita tuh begitu dia. I'tiqad al-sunnah wal jamaah itu melihat Rasulullah dua sisi, basyarun la kal basyari. Kalau kita melihat Rasulullah dari segi manusia saja, tak boleh, bahaya. Jangan pula kita melihat dari segi la kal basyari, nanti kita pertuhankan Rasulullah itu. Tapi beliau adalah manusia, tapi bukan seperti manusia yang lain. Jadi Rasulullah itu manusia, sehingga kita bisa ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi yang lain, beliau bukan seperti manusia. Yang kita bicarakan di sini adalah basyarnya Rasulullah, manusianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan sekalian, tadi kita bacakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam taratan yazharu alai wasful qudrah wal quwwah fayut'imu alfan min sa'in wa taratan yazharu alai wasful ajzi fayasuddul hajara ala batnihi minal ju'. Beliau, tuan-tuan sekalian, semua kita tahu, yang tahulah tentunya, beliau bisa memberi makan 1000 orang hanya dari satu gantang 4 liter saja. Memberi makan, dikatakan dalam perang Khandaq, diberinya makan 1000 orang itu hanya cukup dalam satu gantang, yaitu 4 liter, diberinya makan 1000 orang. Ini kan khususiyah. Ini kan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan sekalian, terkadang nampak atas Rasulullah itu sifat lemah, sifat kemanusiaan beliau. Maka beliau mengikat batu di atas perutnya daripada menahan lapar. Tengok tuh. Nabi kadang-kadang bisa kelaparan juga. Karena tidak ada makanan di rumah, ya, kosong, tak ada makanan, maka diikat batu di perut untuk menahan lapar. Di sisi lain, tuan-tuan sekalian, beliau diberi makan 1000 orang. Tengok tuh. Diberi makan 1000 orang, pada masa lain beliau kelaparan. Di mana kekuasaan Rasulullah Nabi kita, yang pada awalnya bisa memberi makan 1000 orang? Tidakkah bisa Rasulullah mendatangkan makanan supaya beliau tidak lapar? Begitulah pada dasarnya manusia, tuan-tuan sekalian, bila pada waktu nampak kekuasaan, kekuatan, beliau bisa beri makan 1000 orang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah bertajalli pada seseorang, semua bisa dibuat. Tergantung bertajallinya Allah Subhanahu wa taala, karena ini sifat mendatang yang bisa datang dan bisa pergi, tuan-tuan sekalian.
Kisah yang lain, kisah Umar bin Khattab. Terjadi suatu peperangan yang luar biasa. Dipimpin oleh Sariyah bin Zanim. Panglima Islam berperang melawan Persia di Syam. Ketika Umar bin Khattab, tuan-tuan sekalian, sedang khutbah, orang heran. Heran melihat Umar bin Khattab. Tiba-tiba beliau memanggil, "Ya Sariyatal Jabal." Dipanggilnya Sariyah bin Zanim ini panglima yang ada di Syam. Kan jauh Syam dengan Madinah nih. Umar bin Khattab sedang khutbah di Madinah. Sedang khutbah, dilihatnya keadaan tentara Islam itu di Syam. Hampir kalah, tuan-tuan sekalian. Kan jauh itu Madinah dan Syam. Tapi ditengoknya keadaan itu. Keadaan yang sangat membahayakan. Dipanggilnya di Madinah, "Ya Sariyatal Jabal." Wahai Sariyah Al-Jabal, naik ke gunung, naik ke bukit. Tuan-tuan sekalian, suara Umar yang ada di Madinah terdengar oleh semua pasukan yang ada di Syam. Akhirnya mereka naik ke gunung, akhirnya menang melawan Persia. Kan hebat itu. Ini bukan kisah apa, ini dikisahkan. Riwayatnya kuat, tuan-tuan sekalian. Bisa terdengar suara Umar dari Madinah ke Syam, dan Umar bisa melihat keadaan bala tentara Islam di Syam itu. Akan tetapi, tuan-tuan sekalian, ketika Abu Lu'lu' masuk ke masjid ingin menikam, Umar tak tahu. Umar tak tahu. Suaranya terdengar sampai ke Syam, ditengoknya dari Madinah keadaan tentara Islam, orang yang ada di dekat ingin menikamnya, beliau tak tahu. Matilah Umar itu. Ditikam oleh Abu Lu'lu'. Kenapa? Sifat dasar manusia itu bisa hilang. Lemah dia, tuan-tuan sekalian. Sedangkan sifat dia pengetahuan, kekuasaan itu sifat mendatang. Bisa hilang, bisa ditarik. Mati Umar. Dan dikisahkan 9 atau 11 orang mati dalam peristiwa itu. Jadi Abu mentikam aja dia. Kata orang menlola aja dia. Dilolanya. Bukan hanya Umar yang meninggal, yang wafat. Sahabat-sahabat lain wafat juga di waktu sembahyang itu. Nah, cobalah. Suaranya terdengar, nampak dari kejauhan. Orang yang dekat dengan ingin menikamnya, beliau tak tahu. Jadi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak tahu. Fakir, lemah. Bila manusia ada kelebihan yang luar biasa, itu sifat yang mendatang. Dan setiap yang mendatang itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seorang dokter. Nah, ini dia, tuan-tuan sekalian. Ini jauh-jauh kita cerita ke Madinah, cerita kita di Babu Salam ini. Seorang dokter. Banyak orang berobat dengannya sehat walafiat. Asal datang orang, dari dekat, dari jauh, sehat walafiat. Asal dipegangnya, dirawatnya pasien tadi, orang sakit, sehat dan sembuh, tuan-tuan sekalian. Datang anak sakit, tak sehat-sehat. Tengok. Orang lain sehat, anak sendiri berobat, tak sehat. Akhirnya anak berobat sama dokter lain. Ayah, tak serasi. Tak serasi sama ayah. Berobat sama orang lain. Jadi pada waktu dokter itu mengobati orang, Allah itu bertajalli dengan sifat kuasanya, tuan-tuan sekalian. Sehingga orang-orang itu sembuh. Jadi kalau kita berobat ke dokter dan dokter itu kita sembuh, itu dokter jangan bangga dulu. Ya, sembuh itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit jadi sembuh. Begitu dokter tadi mengobati anaknya, Allah tidak menampakkan itu, tuan-tuan sekalian, sehingga jadi tumpul ya, tumpul. Tak tajam dah, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Al-khususiyat laisan minal insan. Jadi mau'izah, karamah, kelebihan lainnya itu bukan dari bagian manusia. Walaysat ilai
dan juga bukan kepada manusia, tuan-tuan sekalian. Artinya, kelebihan itu bukan bagian dari manusia dan kita tidak bisa mengatur. Misalnya kita atur, tuan-tuan sekalian, datang hari ini, datang sekejap lagi atau besok. Tidak bisa, tuan-tuan sekalian. Kita tidak bisa menghendaki datang dan tidak datangnya yang sifat mendatang tadi itu, tuan-tuan sekalian. Ya, macam matahari tadi. Ketika matahari itu dia bersinar, ufuk itu dia terang, kemudian kata ufuk, wahai matahari, sebentar lagi baru pergi. Tak bisa, tuan-tuan sekalian. Kalau matahari sudah pergi, maka gelaplah si ufuk tadi, tuan-tuan sekalian. Seperti seorang yang kasyaf. Ada orang datang bertamu ke rumah orang kasyaf. Kasyaf itu adalah mengetahui sesuatu di balik sesuatu. Tuan-tuan sekalian, tahu. Oh, hebat nih orang nih. Amalnya luar biasa, hebatlah. Datang tamu itu ke hadapan dia. Dia tahu Tuhan ini datang untuk ini, untuk itu. Untuk mencari sesuatu, dibilangnya letaknya di sini dan di situ. Orang datang bisa dijawabnya yang gaib-gaib itu. Setelah tamu itu dia datang, kemudian pergi, kan dijawabnya semuanya. Pergilah tamu tadi. Untanya di belakang rumah hilang, tak tahu dia. Orang datang, minta, ya, dia bertanya, dijawab, kemana perginya, urusan apapun dia tahu. Tahu akan apa ada di hati orang yang datang itu. Untanya hilang, lombunya hilang, dia tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, sifat dasar manusia itu tidak akan bisa dihilangkan. Tapi sifat yang kuasa, pengetahuan kaya, itu sifat aradiyah, mendatang, bisa datang dan bisa pergi. Bergantung Allah bertajalli atau tidak bertajalli kepada seorang hamba itu, tuan-tuan sekalian. Walakinnaha waridatun alaihi minallah. Akan tetapi itu khususiyah mendatang, dia datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang taratan a'taha, kadang-kadang Allah beri, wa taratan qabadaha, kadang-kadang Allah ambil, tuan-tuan sekalian. Jadi ada juga Allah berikan khususiyah pada orang, terus-menerus ada. Kita sangka tidak ada rupanya, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Sehingga kasyaf ini bisa rupanya terus-menerus Allah berikan kepada seorang hamba itu. Ya, tajam pandangan batinnya itu. Apa yang dia kehendaki jadi, dan terus-menerus, tuan-tuan sekalian. Tergantung Allah menghendaki apa yang dia mau. Jadi ada orang yang Allah beri kelebihan 1 jam, ada Allah yang Allah beri kelebihan 2 jam, ada 5 menit, ada 10 menit. Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, dalam sejarah itu, terkadang orang mengkritik, benar atau tidaknya. Indonesia itu dijajah oleh Belanda lebih kurang 350 tahun. Lama. Sedangkan Jepang lebih 3 tahun. Setengah tahun. 3,5 tahun. Mana wali-wali Allah tuh, yang katanya punya kekuasaan keperkasaan? Di mana kekuatan-kekuatan para wali Allah, kehebatan-kehebatannya? Ditunjuknya pokok kelapa, tumbang pokok kelapa. Ditunjuknya buah kelapa, jatuh buah kelapa. Berjalan di atas air. Ya, apalagi dia menaiki buaya dan lain. Di mana kekuatan-kekuatan itu? Itu tidak bisa diminta, tuan-tuan sekalian. Itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bertajalli, datanglah yang dikehendaki. Kalau tidak, tidak, tuan-tuan sekalian. Nah, itulah dia di antara maksud dari syarah hikam yang ke-249 ini, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita panjang umur, Allah berikan kesempatan kepada kita, dan Allah pertemukan kita kembali pada minggu hadapan, berjumpa untuk membicarakan lagi pada hikmah yang seterusnya, hikmah yang ke-250. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.